Tiga masalah yang harus diperbaiki oleh AC Milan jelang lawan PSG di Liga Champions. AC Milan bakal kembali menjalani pertandingan sulit kali ini menghadapi Paris Saint-Germain PSG di lanjutan fase grup Liga Champions. Kamis 26/10/23 dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama bertekad untuk meraih kemenangan guna memperpanjang nafas mereka di kompetisi liter benua biru ini, mengingat persaingan di grup ini cukup sengit. Saat ini PSG berada di peringkat kedua dengan 3 poin, dibuntuti oleh AC Milan di posisi ketiga dengan 2 poin. Keduanya hanya berjarak 1 hingga 2 angka dari pemuncak sementara Newcastle United. Jika tak mau terancam turun kasta ke Liga Eropa, maka kemenangan menjadi jalan satu-satunya mereka untuk tetap menjaga peluang lolos ke fase gugur Liga Champions. Sementara itu, untuk mengukur kekuatan nampaknya cukup sulit karena ini merupakan pertemuan pertama keduanya di Liga Champions sejak terakhir kali bentrok pada 2001 lalu atau 22 tahun silam. Saat itu PSG dan AC Milan bertemu dalam 2 leg. Leg pertama berakhir dengan hasil imbang 1-1, begitu juga di leg kedua berakhir 1-1. Namun jika merujuk dari pertandingan terakhir, PSG jauh lebih siap. Sebab mereka punya modal bagus karena tak terkalahkan di pertandingan terakhir. Les Parisiens menang 3-0 atas Strasbourg di Liga Prancis. Nasib berbeda dialami oleh AC Milan karena mereka baru saja tumbang 0-1 Juventus di Liga Italia. Oleh sebab itu, pelatih Stefano Pioli harus melakukan evaluasi agar tak kembali meraih hasil buruk. Apa saja yang perlu diperbaiki? Penyelesaian akhir AC Milan mulai mengalami masalah dalam urusan penyelesaian akhir setiap kali bertemu melawan tim dengan level permainan sama kuatnya. Hal itu bisa dilihat ketika mereka bertemu Inter Milan, Newcastle United, Borussia Dortmund, hingga terbaru Juventus. Melawan Inter, Milan hanya bisa membuat 1 gol, lalu melawan Manchester United dan Dortmund, mereka malah bermain imbang 0-0, serta terbaru tunduk 0-1 dari Juventus. Kekalahan melawan Juventus semakin disorot lantaran AC Milan tak banyak memberikan ancaman. Melihat dari statistik permainan, Rossoneri hanya bisa melepaskan 7 tembakan dan hanya 1 yang mengarah tepat sasaran. Christian Pulisic, Rafael Leao, dan Olivier Giroud yang diandalkan di sektor depan mulai melempem alih-alih membuat trisula maut baru Eropa. Selain itu, serangan mereka juga kurang tajam dan pemain seperti Leao dan Giroud memiliki sedikit peluang. Masalah kurangnya gol dalam pertandingan-pertandingan besar tetap menjadi masalah utama skuad Pioli. Sedangkan Rade Krunic masuk sebagai pemain pengganti saat AC Milan tumbang 0-1 dari Juventus. Ia tampil menggantikan Yacine Adli di menit ke-60 dengan maksud Pioli sektor tengah timnya tak kewalahan menghadapi agresivitas Juventus. Sayangnya tenaga baru yang dimasukkan itu tak memberikan dampak signifikan terhadap kekuatan lini tengah dan permainan secara tim. Menariknya, keputusan Pioli memasukkan Rade Krunic menimbulkan pertanyaan apakah dia cukup fit untuk bermain di laga itu, mengingat sebelumnya ia absen karena cedera. Permainan pas-pasan di lini tengah kehilangan Ruben Loftus-Cheek di lini tengah karena cedera nampaknya sangat berpengaruh terhadap permainan tim. Yacine Adli yang diproyeksi jadi penggantinya tampil kurang mengesankan untuk bertandem dengan Tijjani Reijnders. Yacine Adli dan Tijjani Reijnders tampil biasa-biasa saja saat kalah dari Juventus. Tak ada manuver atau terobosan yang bisa memecah kebuntuan tim saat The Outlaws. Meskipun mereka tidak membuat kesalahan fatal, pengaruh mereka terbatas dan nyaris tak terasa dalam permainan tim. Stefano Pioli jelas harus lebih bijak untuk memilih pemain di lini tengah, mengingat PSG punya banyak pemain bintang untuk menguasai sektor ini.